Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dalam misi mencari Randu Wongso hingga ke kediamannya, sebuah candi di hutan. Namun apa yang ditemukan Wiro di sana? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kau siapa? Namaku Wiro Sableng. Kau tak usah takut. Kau bukannya orang jahat atau kawan lelaki yang memperkosaku tadi malam. Siapa yang memperkosamu? Ada 2 orang. Iya, 2 orang. Siapa mereka? Aku tidak kenal. Aku tidak ingat. Kau harus ingat. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menolongmu? Kepalaku sakit. Sekujur badanku sakit. Perempuan itu meraba wajahnya, lalu meraba dada dan badannya. Kemudian dia mulai terisak menangis. Si pemuda, yakni murid Eyang Situ Gendeng, menggigit bibir dan garuk-garuk kepala. Kau mau minum lagi? Tanyanya kemudian. Yang ditanya mengangguk. Wiro memberinya beberapa teguk lagi air kendi yang sejuk itu. Siapa namamu? Warsi. Dari balik pakaiannya, Wiro keluarkan sebutir obat. Obat ini diminumkannya pada perempuan itu. Lalu katanya, Warsi, kau harus bisa mengingat siapa mereka itu. Paling tidak, keduanya satu sama lain tentu saling memanggil nama. Sulit sekali mengingatnya. Mereka, tunggu, ku dengar yang datang belakangan itu menyebut satu nama. Randu. Iya, Randu. Bagus, kau ingat kini Warsi. Lalu siapa nama yang satu lagi? Perempuan itu pejamkan mata mengingat-ingat. Ronggo, katanya kemudian sambil membuka mata. Di mana kedua orang itu sekarang? Pergi. Kau tahu pergi kemana? Tanya Wiro lagi. Dan kapan mereka pergi? Tadi malam. Kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Orang yang bernama Randu itu yang membawamu ke tempat ini? Ya, aku diculiknya dari desa. Di mana desamu? Paritwangi. Aku akan tolong kau kembali ke desa itu. Tidak, aku tak mau kembali. Memalukan kembali ke rumah. Semua orang desa akan tahu apa yang terjadi. Aku ingin mati saja. Lebih baik mati. Jangan berpikiran pendek begitu. Yang mati kalau bisa ingin hidup. Tapi hidup dengan menanggung malu besar begini, siapa sudi? Apalagi kalau aku sempat hamil. Perempuan itu kembali menangis. Dengar Warsi, kau harus hidup, paling tidak untuk melihat atau mengetahui bahwa manusia bernama Randu serta kawannya yang bernama Ronggo itu telah menerima pembalasan atas dosa-dosanya. Kata Wiro pula, pembalasan? Siapa yang akan membalaskan kejahatan terkutuk mereka? Sejak dulu, pejabat-pejabat kadipaten tak ada yang turun tangan. Manusia bernama Randu itu pasti telah sering melakukan perbuatan keji ini. Bukan, justru aku mau menghajarnya.
kini menyaksikan penderitaanmu, aku bersumpah untuk menghajar manusia itu sampai mati. Sekarang, kalau kau sudah cukup kuat, berdirilah, kenakan pakaianmu kembali, kita sama-sama ke Parituangi. Wiro lalu tinggalkan tempat itu untuk memberi kesempatan pada Warsi berpakaian. Tetapi baru saja dia berada di balik tumpukan balok, mendadak dengan satu suara benturan. Disusul oleh suara jatuhnya sesosok tubuh ke lantai. Pendekar 212 melompat ke balik tumpukan balok. Namun terlambat. Di lantai dilihatnya tubuh Warsi masih belum berpakaian, terkapar dengan kepala engkah berdarah. Perempuan malang ini memutuskan lebih baik mati daripada hidup menanggung aib. Dia telah membenturkan kepalanya sendiri ke dinding candi. Wiro tertegun beberapa saat. Mayat Warsi ditutupnya dengan tikar jerami. Tak ada kesempatan baginya untuk mengurusi jenazah itu. Cepat-cepat, pendekar ini tinggalkan candi. Pendekar 212 Wiro Sableng tak dapat memastikan berapa jauh dia telah meninggalkan candi kediaman Randu Wongso ketika tiba-tiba dia mendengar suara ringkikan kuda. Wiro segera lari ke jurusan datangnya suara binatang ini. Di tepi sebuah telaga berair jernih, tampak seekor kuda putih polos tegak tak bisa diam dan meringkik terus-menerus. Di bagian lain dari telaga kelihatan bekas perapian. Murid Eyang Sinto Gendeng ini berpikir-pikir. Sebetulnya, dia merasa pasti pernah melihat kuda putih itu. Tapi di mana dan kuda milik siapa? Tiba-tiba, pendekar ini tepuk keningnya. Dia ingat, binatang itu adalah milik Panji Kenanga, murid Brahmana Lokapala dari Gunung Raung. Bersama pemuda itu, dulu dia menghancurkan Istana Dara. Kalau dia tidak salah ingat, kuda ini bernama Angin Salju. Jika angin salju ada di situ, pasti Panji Kenanga juga ada di tempat itu. Sambil memandang berkeliling, Wiro melangkah mendekati angin salju. Binatang ini masih terus meringkik. Ketika didekati, dia merundukkan kepala dan menggeser-geserkan lehernya yang berbulu tebal ke bahu pendekar 212. Tenang sobat, kau tampak gelisah. Mana tuanmu? Kata Wiro sambil mengelus-ngelus leher angin salju. Binatang itu memutar-mutarkan ekornya. Kedua kakinya diangkat tinggi-tinggi dan kembali dia meringkik. Wiro menyelidik lagi berkeliling. Tak ada tanda-tanda adanya Panji Kenangan di situ. Ini satu hal yang mengherankan. Tingkah laku angin salju membawa firasat yang tidak enak bagi pendekar itu. Dia memandang ke tengah telaga. Apakah Panji tenggelam? Sesuatu telah terjadi dengan majikan binatang ini, pikir Wiro. Tiba-tiba angin salju meringkik keras, lalu berputar dan lari meninggalkan telaga. Wiro Sableng segera mengikuti binatang ini. Kuda putih itu lari masuk ke dalam hutan, makin dalam dan makin jauh. Di satu tempat dia jatuhkan diri, menusuk ke tanah. Tepat dekat sesosok tubuh yang menggeletak tak bergerak. Sekali lompat saja, Wiro sudah berada dekat sosok tubuh itu. Ketika ditelitinya, terkejutlah pemuda ini. "Hah? Panji Kenanga?" desisnya. Didukungnya pemuda itu dan dipindahkannya ke tempat yang lebih baik. Muka Panji Kenanga penuh oleh darah yang hampir mengering. Darah itu tampaknya mengucur keluar dari hidung. Salah satu pipinya bengkak membiru, mungkin bekas pukulan keras. Dari sela bibir membuih cairan hitam. Wiro mendekatkan hidungnya ke cairan itu. Ada bau aneh. Dirabanya tubuh Panji Kenanga. Rasa tegang, tapi bukan tegang karena totokan. Dia keracunan, ujar Wiro memastikan. Apa yang terjadi? Wiro meneliti keadaan sekitar tempat itu. Jelas terlihat tanda-tanda perkelahian. Setahunya, Panji Kenanga memiliki ilmu silat dengan kesaktian tinggi. Jika dia dapat dikalahkan dan berada dalam keadaan seperti ini, pasti lawannya jauh lebih hebat. Bukan mustahil dia dikeroyok. Apa yang akan dilakukan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212?
Dia keracunan, ujar Wiro memastikan. Apa yang terjadi? Wiro meneliti keadaan sekitar tempat itu. Jelas terlihat tanda-tanda perkelahian. Setahunya, Panji Kenanga memiliki ilmu silat dan kesaktian tinggi. Jika dia dapat dikalahkan dan berada dalam keadaan seperti ini, pasti lawannya jauh lebih hebat. Bukan mustahil dia dikeroyok. Wiro pegang pergelangan tangan kiri Panji Kenanga. Masih ada denyutan walaupun sangat perlahan. Dengan pengetahuan ilmu pengobatan yang dimilikinya, murid Sinto Gendeng itu segera menotok tubuh Panji Kenanga di beberapa bagian. Adapun racun yang menyerap dalam tubuh pemuda itu harus cepat-cepat dikeluarkan. Jika sampai terlambat, nyawanya tak akan tertolong lagi. Dengan sehelai daun keladi hutan, Wiro menampung air telaga. Air ini dicampurnya dengan sejenis bubuk obat yang selalu dibawanya di balik pakaian. Setelah diaduk, cairan obat itu sedikit demi sedikit dituangkannya ke mulut Panji Kenanga. Sesudah menunggu beberapa saat, Wiro lantas keluarkan kapak maut Naga Geni 212. Mata kapak ditempelkannya pada kedua ujung telapak kaki Panji Kenanga. Sambil mengalirkan tenaga dalamnya, Wiro mengusapi tubuh Panji dengan mata kapak. Mulai dari kaki, betis, paha, ke perut, ke dada, lalu tenggorokan. Ketika mata kapak menyentuh mulut, dari mulut Panji Kenanga mengalir cairan hitam banyak sekali. Wiro menekan perut dan dada pemuda ini. Cairan hitam makin banyak keluar. Wiro baru berhenti menekan setelah tak ada lagi cairan hitam yang keluar. Tak lama kemudian, kelihatan kepala Panji Kenanga bergerak. Kedua matanya terbuka, tampak kuyuh. Lama dia memandang ke langit, ke arah cabang-cabang pohon dan dedaunan yang rapat. Kemudian matanya beralih memandang Wiro. Di mana aku? Sakitnya kepala ini. Kau siapa? Kata-kata itu meluncur dari mulut Panji Kenanga. Aku, sobat lamamu Panji. Aku Wiro Sableng, menyauti murid Sinto Gendeng. Panji Kenanga menatap pendekar 212 lama sekali. Sesaat setelah pandangannya mulai jelas dan jalan pikirannya menjadi jernih, perlahan pemuda itu anggukan kepala dan kedipkan matanya. Ya, aku ingat kau. Apa yang terjadi dengan diriku? Panji meraba mukanya lalu memperhatikan tangannya. Darah, desisnya kemudian. Dia mencoba bangkit, tapi terbaring kembali. Tubuhnya terasa lemas seolah-olah tidak bertulang. Tenang dan berbaring sajalah, kata Wiro Sableng. Kau telah melewati saat-saat gawat. Bagaimana kau bisa muncul di sini? Apakah aku akan menemui ajal? Seandainya kau tidak datang, kau pasti menolongku. Soal nyawa adalah urusan Tuhan. Hanya manusia tidak boleh terima nasib begitu saja. Harus berusaha. Aku tengah mencari sarang mesum manusia dajjal bernama Radu Wongso. Candinya aku dapati dalam keadaan kosong. Kita berurusan dengan manusia yang sama, ujar Panji Kenanga. Kini dikumpulkannya seluruh tenaganya. Dengan susah payah, dia mencoba bangun. Wiro membantu dan menyandarkannya ke batang pohon kelapa pendek. Wiro, kau tahu, manusia dajjal bernama Randu Wongso itu ikut membantu Ronggo Bogoseto menculik Lestari. Terkejutlah pendekar 212 Wiro Sableng. Dadanya bergetar. Lestari, Dara yang suka berbaju merah itu yang dulu pernah diselamatkannya dan kini ternyata diculik orang. Hampir 2 tahun dia tidak pernah bertemu dengan Dara jelita itu. Dalam kehidupannya, Wiro telah menemui banyak sekali gadis-gadis cantik. Namun entah mengapa, Dara yang satu ini begitu menarik perhatiannya. Tak pernah bisa pupus dari ingatannya. Berkali-kali timbul hasrat dalam hatinya untuk menyambangi Lestari di tempat kediaman gurunya. Tetapi hal itu tak pernah dilakukannya karena merasa malu. Gila, biasanya dia selalu bersikap berani terhadap setiap gadis atau perempuan yang ditemuinya.
Hanya pada yang satu ini, dia seperti merasa takut. Bukan takut, tetapi mati kutu. Rasanya, dia melakukan apa saja yang dikatakan gadis itu. Tak dapat dipungkirinya bahwa dia telah terpikat pada Lestari. Diam-diam, ada rasa khawatir dalam dirinya akan kehilangan gadis itu. Dan kini, didengarnya dari Panji Kenanga, gadis itu diculik oleh seseorang dibantu oleh Randu Wongso, tokoh silat yang terkenal sebagai tokoh cabul bejat. Lestari berada dalam keadaan bahaya. Jika dia sampai diapa-apakan, hancurlah masa depannya. Siapa Ronggo Bogosito itu? Tanya Wiro. Seorang pemuda brengsek, putra bekas perwira tinggi kerajaan yang tinggal di Jember. Dia memiliki ilmu pedang yang tinggi, tetapi tidak punya dasar ilmu silat yang dapat diandalkan. Kau tahu kemana kira-kira Lestari dilarikan? Tak dapat kupastikan. Mungkin ke Jember atau candi tua di sebuah lereng bukit. Aku sudah menyelidiki candi itu, kosong. Wiro tidak menceritakan pertemuannya dengan Warsi yang malang. Kalau begitu, pasti Lestari dibawa ke Jember. Tidak sulit mencari rumah bekas perwira tinggi itu. Semua orang di Jember pasti tahu letak rumahnya. Kalau begitu, aku harus ke sana saat ini juga. Hanya, bagaimana dengan kau? Tak usah pikirkan diriku, ujar Panji Kenanga. Yang penting, selamatkan gadis itu dari bencana. Demi Tuhan, aku harus berterus terang padamu, Wiro. Aku mencintai Lestari. Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan dirinya. Tolong selamatkan dia. Jasamu tak akan kulupakan dunia akhirat. Aku mencintai Lestari. 3 rantai kata itu mengiang lama di kedua telinga Wiro Sableng. Dadanya terasa menyesak. Jika Panji Kenanga mencintai Lestari, apakah Lestari juga mencintai pemuda ini? Katamu, kau mencintai Lestari, Panji? Wiro bertanya ingin menegaskan. Iya. Apakah Lestari juga mencintaimu? Tanya Wiro lagi. Aku tidak tahu, tak pernah hal itu dikatakannya. Tapi aku yakin dia juga menyayangiku. Aku bisa melihat dari gerak-geriknya. Wiro merasa dadanya makin sesak. Dia terduduk di samping Panji. Untuk sesaat tak bisa berkata apa-apa. Pemuda ini tidak tahu kalau aku pun mencintai gadis itu. Wiro, tolong selamatkan Lestari. Terdengar suara Panji Kenanga. Jika terjadi apa-apa dengan dirinya, rasanya tak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini. Sahabatku Panji Kenanga, saut Wiro. Suaranya kali ini agak bergetar karena menahan gejolak dalam dadanya. Kau benar-benar mencintai gadis itu. Maksudku dengan cinta murni, dengan setulis jiwa ragamu. Demi dia, aku rela menyerahkan jiwa ragaku, Wiro. Aku bersumpah jika memang itu baru dapat membuatmu percaya. Perlahan-lahan Wiro berdiri. Lututnya terasa goyah. Tak terpikir lagi olehnya saat itu bagaimana Panji Kenanga dan Lestari bertemu di tempatnya itu. Tak tertanyakan lagi bagaimana Panji dan Lestari sampai bentrokan dengan Randu Wongso dan pemuda bernama Ronggo Bogosito itu. Akhirnya, Wiro Sableng akankah menolong Lestari di tengah pergolakan batin? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.